Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bruno Fernandes menjadi yang terbaik pada laga Portugal versus Slovakia. Bruno Fernandes mencatatkan 2 assist saat Portugal menang tipis atas Slovakia di Estadio do Dragão, Sabtu 14 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat. Gelandang Manchester United ini menjelma jadi otak permainan Portugal. Asisnya yang pertama untuk melayani gol Gonçalo Ramos pada menit 18, lalu yang kedua untuk gol Cristiano Ronaldo pada menit 72. Bruno ada di mana saja untuk memberikan ancaman apa saja. Dia bisa nyaris mencetak gol dan membantu rekan-rekan yang lain mengkreasikan peluang. Portugal akhirnya menang 3-2 atas Slovakia dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup J. Kemenangan ini memantapkan Portugal bercokol di puncak klasemen dengan 21 poin dari 7 laga. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu nyaris mendapatkan jasa Gabriel Menino dari Palmeiras. Dilansir dari PLB, United sebenarnya nyaris mendatangkan satu pemain lain ke Old Trafford. Ia adalah Gabriel Menino. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United nyaris mengunci transfer Menino dari Palmeiras. Tim pemandu bakat MU sangat merekomendasikan sang gelandang. Mereka percaya Menino bisa memberikan dampak yang bagus bagi lini tengah Manchester United. Gelandang bertahan berusia 23 tahun itu juga sudah terbukti di level internasional. Jadi MU disebut sangat tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Menino sebenarnya sudah nyaris menyelesaikan transfernya ke Manchester United. MU dan Palmeiras dikabarkan sudah bersepakat untuk transfer sang pemain. Setan Merah sepakat membayar sekitar 10 juta euro untuk jasa sang gelandang. Namun di detik-detik akhir, transfer itu gagal terjadi karena sejumlah alasan. Alhasil, Menino tidak jadi bergabung dengan Setan Merah. Satu persatu pemain Manchester United yang bermain di bawah standar terus disentil Erik ten Hag. Casemiro sedang menanti gilirannya. Tidak seperti musim lalu, performa gelandang berusia 31 tahun ini cukup mengecewakan. Casemiro jadi salah satu alasan MU terseok-seok di awal musim 2023-2024. Casemiro yang sejauh ini telah mencetak 4 gol dari 11 laga di seluruh kompetisi, sebenarnya sudah memberikan dimensi serangan yang bagus. Sayangnya dimensi pertahanannya buruk. Casemiro yang diplot sebagai gelandang bertahan kerap dapat rapor merah karena gagal melaksanakan tugasnya melindungi lini belakang tim. Berkat performanya itu, jurnalis Ben Jacobs melaporkan Casemiro sebentar lagi akan disentil oleh Erik ten Hag secara langsung. Ben Jacobs menjelaskan, salah satu faktor Casemiro kurang impresif adalah perannya yang berubah. Masalahnya, adaptasi sang pemain sangat lambat terhadap perubahan tersebut. Meski begitu, Ben Jacobs menegaskan tidak ada friksi atau perpecahan yang terjadi antara Casemiro dan Erik ten Hag. Sentilan ini berada dalam lingkup profesionalitas. Klub Liga Inggris West Ham United dikabarkan akan kembali berusaha memboyong Harry Maguire dari Manchester United, meski sebelumnya usaha mereka menemui kegagalan. West Ham United ternyata memang serius menginginkan Maguire pada musim panas kemarin. Namun kabarnya mereka gagal merekrut bek timnas Inggris itu karena tidak mencapai kesepakatan soal gaji. Maguire lantas membantah kabar itu. Ia menegaskan dirinya tidak akan pindah ke West Ham karena memang ingin bertahan di Man United. Namun setelah itu Harry Maguire membuat pernyataan baru. Ia mengisyaratkan siap cabut dari MU jika terus jadi pemain lapis kedua saja. Dari situ akhirnya muncul kabar bahwa West Ham United siap mendekati Harry Maguire lagi. Rumor ini dilansir oleh 90 Min. Laporan itu mengklaim bahwa West Ham United akan mendekati Harry Maguire jika mereka berpisah dengan Kurt Zouma. Pasalnya ada laporan bek Prancis itu diminati oleh klub Arab Saudi.
Rasmus Højlund buka-bukaan seputar kepindahannya ke Manchester United. Ia mengakui bahwa Erik ten Hag memainkan peran yang besar dalam kepindahannya tersebut. Ketika ditanya alasan mengapa ia memutuskan pindah ke Manchester United, Højlund secara terbuka menyebut bahwa Erik ten Hag jadi alasannya kepada Extra Bladet. Rasmus Højlund menyebut bahwa Ten Hag terlibat aktif dalam proses kepindahannya ke Manchester United. Ia menyebut sang manajer intens berkomunikasi dengannya dan ia mencoba meyakinkan Rasmus Højlund untuk bergabung dengan Setan Merah. Menurut Rasmus Højlund, Erik ten Hag berani menjamin bahwa sang striker bakal jadi striker inti Manchester United. Højlund menyebut bahwa janji Ten Hag itu menjadi alasan mengapa ia pada akhirnya mantap memilih Man United sebagai pelabuhan karir berikutnya. Sebuah desakan diberikan David Beckham kepada keluarga Glazer. Ia ingin pengusaha asal Amerika Serikat itu segera menjual Manchester United. Menurut David Beckham, sudah saatnya bagi keluarga Glazer untuk melepaskan Manchester United. Ia merasa keluarga Glazer sudah tidak bisa mensupport MU untuk bersaing di level tertinggi, sehingga ia meminta mereka ikhlas menjual Setan Merah. Pada kesempatan ini Beckham membantah kabar bahwa ia menjadi bagian dari grup Sheikh Jassim Al Thani yang saat ini jadi penawar Manchester United. Ia menyebut bahwa kabar itu tidaklah benar. Gelandang Manchester United Scott McTominay mencoba meluruskan rumor bahwa ia pernah bermain sebagai striker saat masih di tim muda Manchester United. Ia memastikan bahwa rumor itu tidaklah benar. McTominay menyebut bahwa sepanjang ia bermain di tim muda Manchester United, ia hanya 2 kali bermain sebagai striker. Ia terpaksa bermain di posisi itu karena saat itu striker timnya mengalami cedera, sehingga ia disulap menjadi striker dadakan. McTominay lalu menyebut bahwa posisi utamanya sejak dahulu adalah seorang gelandang. Ia tidak pernah memposisikan diri sebagai seorang striker kecuali pada situasi-situasi darurat. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Arthur Vermeeren nampaknya mendapatkan persaingan baru. Rival domestik mereka, Arsenal, dilaporkan tertarik untuk memboyong sang gelandang di tahun 2024. Laporan tim Talk mengklaim bahwa Arsenal akan mencoba menyaingi MU untuk transfer Vermeeren. Mikel Arteta menilai kedalaman lini tengahnya masih kurang bagus. Alhasil ia butuh mendatangkan tambahan tenaga di lini tengah mereka. Vermeeren yang masih berusia 19 tahun dinilai bakal jadi rekrutan yang bagus untuk lini tengah mereka. Jadi Mikel Arteta tertarik untuk memboyongnya ke London Utara. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Arsenal mulai ancang-ancang untuk mencoba merekrut Vermeeren. Mereka dilaporkan sudah mulai mempersiapkan tawaran kepada Royal Antwerp. Mereka berharap klub Belgia itu mau menjual sang gelandang. Selain itu, mereka juga mulai mendekati agen sang gelandang dan mengutarakan ketertarikan mereka untuk memboyong sang gelandang ke Inggris. Sebuah dukungan diberikan Rasmus Højlund kepada Marcus Rashford. Striker Manchester United itu optimistis bahwa Marcus Rashford akan kembali mencetak banyak gol untuk Setan Merah. Rasmus Højlund yang saat ini jadi tandem Rashford optimistis bahwa sang senior akan mencetak banyak gol bagi Setan Merah. Højlund menilai bahwa Marcus Rashford masih jauh dari kata habis. Ia percaya sang senior masih bisa menciptakan banyak gol untuk Manchester United. Højlund juga mengatakan bahwa ia siap membantu Marcus Rashford untuk mencetak lebih banyak gol bagi Setan Merah. Ia menyebut bahwa dirinya sedang membangun chemistry dengan Marcus Rashford agar mereka bisa saling terkoneksi saat menyerang. Sebuah kritikan keras diberikan Paul Parker kepada Rafael Varane. Ia menilai performa sang bek saat ini menurun drastis dan ia tidak layak jadi starter di lini pertahanan Manchester United. Parker menilai Rafael Varane saat ini sudah tidak layak menjadi starter di skuad MU. Parker menilai saat Varane tidak mengalami cedera, performanya tidak bagus-bagus amat. Jadi ia menilai sang bek tidak layak jadi starter lagi di skuad Manchester United. Menurut Parker, Rafael Varane hanya akan tampil apik jika ia diberi tandem yang bagus. Jadi selama Rafael Varane tidak punya tandem yang apik,
maka ia bakal minim kontribusi di Manchester United. Bruno Fernandes dianggap tidak layak menjadi kapten Manchester United, namun mantan pemain Manchester City Bakary Sagna tidak berpikir demikian. Mantan bintang Arsenal dan Manchester City Bakary Sagna tidak berpendapat demikian. Menurutnya Bruno Fernandes sangat cocok untuk menjadi kapten Setan Merah. Bruno Fernandes sangat menentukan bagi tim dan dia memiliki banyak kepribadian, kata Sagna. Dia kapten yang bagus karena dia dibenci kekalahan. Anda bisa melihat bahasa tubuhnya setiap kali Manchester United kebobolan, sehingga dia benci kekalahan dan itu adalah elemen penting dalam mendefinisikan seorang kapten. Sebagai kapten, Bakary Sagna menilai Bruno Fernandes bisa memimpin Manchester United. Oleh karena itu, dia menilai Setan Merah tidak perlu melakukan pergantian kapten.